Ya, selamat malam juga. Kak Yunus, selamat malam. Selamat malam, Bu Bas. Udah sehat, Bu? Selamat malam, Bucap. Ngapain sih guyu aja? Kenapa guyu? Karena ketepatan bocah di luar, iya di luar kandang. Bu Marmi, Bu Marmi. Bu, Nggak ada. ojo nyumput lah, diketokne to. Oga. Oga. Ya. Tuh, Mbak Yanti orang usah dedek-dedek. Ingin istirahat duwe mundur. Mundur. Weh, jam 7. Nah, betul. Seperti Bu Marti yang sudah mengetok bel, Bapak Ibu, kita sudah jam 7, ya. Sudah jam 7 malam. Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita punya rangkaian doa, hari ini hari yang kedua. Saya serahkan waktu dan seterusnya kepada Penatua Yunus Adisihnya. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung, selamat bertemu lagi di Pekan Doa yang kedua malam ini. Selamat malam. Malam, biarlah kita bersama-sama akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan buka dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 26. Monggo Pak Sam. Mampirlah doaku, Yesus penebus. Orang lain hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain hampiri, jangan jalan terus. Nampang Di hadapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau berikan kelancaran untuk jaringan internet yang akan kami pakai. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Efesus 2, ayat 1 sampai 10. Kami dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, setelah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan renungan ini. Perumpamaan Yesus mengenai anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 mungkin bukanlah sebuah perumpamaan yang sering bagi kita, yang asing bagi kita. Ada ungkapan yang menarik yang menjadi penekanan dari perumpamaan itu. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Yang menandakan betapa sukacitanya sang bapa ketika menyambut anaknya yang telah kembali ke rumah setelah pergi meninggalkannya. Anak tersebut dianggap telah mati, mungkin karena ia tidak mengabari sang bapa selama dalam pengembaraannya sambil membawa harta warisan yang menjadi miliknya. Namun jika ditarik kepada bacaan kita saat ini, bacaan ini mengingatkan kita akan karya penyelamatan Allah atas segenap ciptaannya di dunia ini. Kita yang dulu telah mati karena segala pelanggaran dan dosa kita, pada saat ini dimungkinkan untuk kembali relasi dan berhubungan dengan Allah kita, Sang Bapa yang agung melalui kematian dan kebangkitan Kristus, yang menjadi petanda perdamaian antara Allah dengan segenap ciptaannya tanpa terkecuali. Melalui bacaan ini kita kembali diingatkan bahwa keselamatan yang saat ini kita terima adalah sesuatu yang mahal harganya.
namun tidak sulit untuk didapatkan karena Allah sendiri yang menyediakannya bagi kita semua. Tentunya kita akan merasakan sukacita ketika kita menerima sebuah pemberian atau hadiah. Apalagi jika pemberian itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan kita. Demikian halnya dengan firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita diajak untuk bersukacita, sebab kita telah menerima suatu pemberian yang berharga dari Tuhan, yang mustahil bisa kita dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan dan usaha kita. Pemberian itu hanya dapat kita terima hanya karena kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Apalagi jika pemberian itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan kita. Demikian hanya dengan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Dalam nas Paulus menjelaskan perbedaan yang sangat berlawanan antara mati karena dosa dan hidup karena kasih karunia. Kita telah mati karena pelanggaran kita. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh orang yang sudah mati untuk dirinya sendiri. Orang mati tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, telah membangkitkan kita dari kematian bersama dengan kebangkitan Kristus. Maka Paulus ingin menjelaskan bahwa keselamatan yang kita terima bukanlah hasil usaha atas karena pekerjaan kita, tetapi itu semua adalah kasih karunia Allah, seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dasar hidup bersukacita dalam hidup ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Bersama kita ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia memberikan dirinya bagi kita, dan dia hendak menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya itu kepada kita pada masa yang akan datang. Kita bukan orang yang berpikiran sempit dengan mudah menyerahkan diri kita kepada keinginan daging yang jahat ketika menghadapi tekanan, masalah, dan penderitaan. Kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan yang penuh kasih karunia. Baiklah Bapak Ibu, kita akan merenungkan apakah kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan telah menghidupi identitas kita sebagai hamba Tuhan, atau masih mengedepankan kebiasaan lama kita yang tidak berkenan kepadanya. Apakah kita mau berkomitmen untuk hidup meneladani firman-Nya, serta dengan tekun mempelajari dan memeliharanya sebagai pegangan hidup kita. Biarlah renungan singkat ini menguatkan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu, malam ini pokok doa yang akan kita sampaikan nanti, panjatkan, yaitu yang pertama, kita akan berdoa untuk umat yang sedang sakit dalam pemulihan, Saudara Raja Purba, Reza Purba, Saudara Renwat Adisihaan, Bapak Suparman, Bapak Johannes Lumantobing. Yang kedua, mereka yang di dalam pergumulan terkait pekerjaan, kehidupan pribadi, dan keluarga, yang merindukan keturunan maupun dalam konflik. Bapak Ibu, bila ada tambahan untuk
dibawakan dalam doa. Silakan Bapak Ibu. Bu Marcel, silakan. Mic-nya dibuka, Bu Marcel. Bu Marcel, mic-nya belum nyala. Oke, Bu. Silakan, Bu. Pak Yunus, Ya, Bu. mohon dukungan doa untuk pemulihan dari ibu dari Pak Sam, Pak Esther, Bu Esther. Baik, Bu. Ada lagi, Bu? Cukup, Pak. Buat Pak Yunus, tambahan buat Bu Ucok, pemulihan, dan juga adiknya Bu D, adiknya Bu Aslanto, Ibu Haryanti namanya. Ibu Haryanti. Iya, Pak. Adik Bu Aslanto ya, Pak? Ya, adiknya Bu Aslanto, betul, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Yunus, Ya, Bu. saya minta didoain nanti sebentar lagi saya berangkat ke Purwokerto. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Amin. Bu, Kalandra ikut. Ikut, Bu. Mau ditinggal di sana 2 minggu. Oh, alah. Mbak Nuning sama Mas Bambang. Oleh-olehnya, Bu ya. Apa Pak Yunus? Ya, oleh-olehnya biasanya. Pak Yunus. Kalian capek. Pak Nuning sama Mas Bambang. Oh, mau berangkat juga ya, Bu? Enggak, penyembuhan sakit kemarin nih, Pak. Siapa, Bu? Pak Bambang Purwokanti. Bambang sama Mbak Nuning. Pak Bambang. Itu. Mas Bambang. Mbak Nuning sama Mas Bambang, Vertigo. Pak Yunus. Ya, Bu. Tolong doakan anak-anak yang lagi UAS. Iya, betul. Anak-anak yang sedang mengikuti UAS, Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih telah menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami sampai hari ini. Terima kasih juga atas kehidupan yang penuh warna tiap harinya lewat peristiwa yang kami alami. Kami memperoleh banyak pelajaran dan ditempa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan, saat ini kami membawa jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, penyakit, maupun yang dalam masa pemulihan, Saudara Reja Purba, Saudara Renwat Sihaan, Bapak Suparman, Bapak Yohanes Lumban Tobing, Ibu Uco, Ibu Haryati yang saat ini sedang dirawat, Ibu dari Pak Sam, Ibu Esther yang saat ini sedang pemulihan, Ibu Dani, juga Bapak Bambang dan Ibu Nuning yang sedang mengalami vertigo. Biarlah Tuhan mau menjamah, juga kami tidak bisa menyebutkan satu persatu saudara kami juga yang sedang mengalami sakit penyakit.
Kiranya Tuhan mau menjamah dan memulihkan serta menyembuhkan saudara kami ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami, Ibu Brata Wiwari yang esok akan berangkat ke Purwokerto. Ya Tuhan, sertai di dalam perjalanannya, tibakan di tempat dengan selamat, bertemu dengan keluarga yang ada di Purwokerto. Biarlah kendaraan yang akan ditumpangi, juga sopir yang membawa, Engkau berkati, sehingga Roh Kudus yang menyertai sopir juga kendaraan yang akan ditumpangi Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan untuk saudara kami yang ingin mendapatkan pekerjaan, mungkin sampai saat ini sudah berusaha dan sudah melewati berbagai proses pelamaran kerja. Berikanlah rasa optimis di dalam persaingan yang semakin berat. Jauhkanlah saudara kami dari ketidakyakinan dan gantilah dengan perasaan optimis supaya lolos dan dapat diterima kerja. Dan untuk saudara kami yang sedang menghadapi masalah keluarga yang berhubungan dengan ekonomi, hutang piutang, usaha yang tidak lancar, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu adalah Engkau yang merencanakan. Untuk itu, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saudara kami ini. Bimbinglah saudara kami agar selalu ditenangkan hatinya, sehingga dapat berpikir jernih untuk menentukan solusi di dalam menghadapi masalah yang dihadapi, dan menyerahkan setiap masalah hanya dalam pernyataan Engkau saja. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sampai saat ini merindukan untuk mendapatkan keturunan. Kiranya dengan setiap usaha dan dengan penyertaan Tuhan, saudara kami boleh mendapatkan keturunan yang diidamkan. Untuk saudara kami yang sampai saat ini belum menemukan pasangan hidup, biarlah Tuhan mau memberikan yang terbaik dan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seturut dengan firman-Mu dan mampu untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini menjelang menghadapi UAS, Tuhan. Bila Tuhan mau persiapkan anak-anak kami ini, sehingga saatnya nanti menghadapi UAS, boleh Tuhan sertai, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Biarlah anak-anak kami ini hanya mengandalkan Engkau saja. Kami berdoa untuk semua yang malam ini hadir di sini. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai dan memberkati kami semua hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, di penghujung ini kita akan menutup dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pemasuknya, ku datang
Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Serahkan lagi ke Pak Sam. Monggo Pak Sam, mungkin ada pengumuman. Baik, terima kasih Pak Yunus. Bapak Ibu, sebelum ruangan ini tutup, yang pertama pengumumannya adalah kita besok kembali lagi bertemu di link yang sama, gitu ya, di jam yang sama, Bapak Ibu, pada pukul 7. Untuk besok Rabu tanggal 1 Juni jam 7 malam, renungan akan dibawakan oleh Penatua Eva Kristiani dengan tema, dengan judul Jangan Khawatir. Bahannya diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Bahan besok dengan tema Jangan Khawatir akan diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan untuk persembahan, pengumpulan persembahan panen, begitu ya. Ibu khususnya yang memiliki persembahan yang ingin mempersembahkan dalam Bapak Ibu dapat mempersembahkan dengan menghubungi masing-masing penatua pendamping wilayahnya, ya, dapat dikondisikan, dapat mengontak masing-masing penatua pendamping wilayahnya yang tertera berikut ini. Wilayah 1 dapat menghubungi Pak Simon, wilayah 2 Pak Eko, wilayah 3 Pak Her, wilayah 4 Pak Tan, wilayah 5 Mbak Ning atau saya, wilayah 6 Penatua Epa. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan syukur tahunan secara tunai, dapat membawa persembahan dalam amplop tertutup bertuliskan persembahan syukur tahunan, dimasukkan ke tempat yang telah disediakan dalam kebaktian umum tanggal 5 Juni 2022. Dan juga Bapak Ibu untuk yang transfer dapat mentransfer persembahan syukur tahunan ke rekening milik GKI Cicurug berikut ini. Untuk pengumuman dari saya cukup seperti itu Bapak Ibu, dan juga jangan lupa besok tiap malam doa itu berlangsung dari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7 malam, ya. Jangan lupa agendanya dicatat gitu ya. Setiap pukul 7 malam kita akan bersama berdoa. Tayangan ulangnya akan disiarkan di YouTube GKI Cicurug setelahnya begitu ya. Itu saja kalau dari saya Bapak Ibu. Apakah ada lagi pengumuman tambahan? Dipersilahkan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pengumuman. Ya, Bu Marmi, ada pengumuman tambahan, Bu Marmi? Enggak, Pak, cukup. Oh, cukup. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pengumuman tambahan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga. Selamat malam semuanya. Selamat malam.